Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2023, saya tertarik untuk membuat konten proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahun ini, penyelenggaraan apresiasi GTK mengusung tema Ciptakan Pembelajaran Berkualitas melalui implementasi kurikulum merdeka. Nah, pada kesempatan ini saya mengikuti kategori GTK inovatif. Perkenalkan, nama saya Andi Afni Amelia, guru kimia di SMA Negeri 15 Bone. Saya mengajar kelas 10 dengan penerapan kurikulum merdeka. Salah satu permasalahan di lingkungan sekolah adalah sampah plastik. Kemasan plastik ini digunakan untuk mengemas makanan dan minuman. Namun, tahukah kamu bahwa sampah plastik ini akan terurai di tanah dengan membutuhkan waktu yang sangat lama, berkisar 10 hingga 1000 tahun. Pun jika sampah plastik tersebut dibakar, paparannya akan berbahaya karena mengeluarkan zat dioksin yang dapat membuat kita sakit kepala dan batuk. Untungnya di sekolah kami ada program unggulan, yaitu mengumpulkan sampah plastik setiap kelas, kemudian sampah plastik tersebut akan ditimbang. Tidak ada pemberitahuan kapan ditimbang? Sampah-sampah plastik ini yang sudah terkumpul akan ditimbang pada jadwal yang sudah ditentukan. Untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai ini, kami berinisiatif untuk membuat bioplastik, plastik yang ramah lingkungan dari bahan baku alami. Kegiatan ini sejalan dengan materi ajar pada kurikulum merdeka, yaitu kimia hijau. Kimia hijau disebut juga kimia berkelanjutan, cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi penggunaan senyawa-senyawa berbahaya. Hari ini kita akan membuat plastik dari kulit singkong. Mari kita lihat prosedur kerjanya. Kami mulai dengan memasuki lab. Ada beberapa siswa dan laboran yang bekerja sama untuk pembuatan limbah kulit singkong sebagai bioplastik yang ramah lingkungan. Ini bahan dasar singkong atau biasa disebut ubi kayu yang setelah dikupas hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu dicuci bersih di air yang mengalir. Banyaknya singkong yang dibutuhkan tergantung dari berapa banyak bioplastik yang ingin dihasilkan. Setelah dicuci, limbah kulit singkong ini ditiriskan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita menimbang berapa gram limbah kulit singkongnya, dan selanjutnya yaitu memotong-motong kecil limbah kulit singkong ini dan dimasukkan ke dalam blender. Di blender sampai halus. Kita perhatikan semua kulitnya itu terblender dengan baik. Setelah itu hasilnya campurannya itu seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu campuran antara air dan kulit singkong yang sudah di blender itu disaring untuk menghasilkan pati dari kulit singkong. Pembelajaran pada kegiatan ini yaitu pada saat kalian telah mengupas kulit singkong, kalian langsung cuci, blender, dan lakukan uji coba. Bagi kalian yang ingin melakukan hal yang serupa, itu kulit singkong yang sudah dikupas jangan sampai kalian biarkan beberapa jam sampai berhari-hari. Ini berpengaruh pada keberhasilan bioplastik dari limbah kulit singkong. Ini hasil fitratnya yang sudah disaring, kurang lebih volumenya itu 300 ml. Hasil yang diperoleh didiamkan sekitar 30 sampai 60 menit hingga terbentuk endapan. Kemudian larutannya dipisahkan dari endapan dengan menggunakan pipet tetes. Dipindahkan sedikit demi sedikit gunanya agar endapan tersebut bisa diperoleh secara maksimal. Selanjutnya diukur volume asam cuka sebanyak 10 ml. Asam cuka merupakan larutan yang berwarna bening, jadi pengukurannya menggunakan meniskus bawah.
Pati kulit singkong juga diukur dengan perbandingan antara asam cuka, pati, dan gliserin, yaitu 1:2:1. Selanjutnya, pati tersebut dipindahkan ke dalam gelas kimia, kemudian dicampur dengan asam cuka 10 ml dan gliserin 10 ml. Penambahan gliserin berpengaruh terhadap kekuatan daya tarik atau kelenturan dari bioplastik yang dihasilkan. Penambahan gliserin ini berbanding lurus dengan bioplastik yang ingin dihasilkan. Jika ingin bioplastik yang dihasilkan lebih lentur, maka tambahkan lebih banyak gliserin. Begitupun dengan sebaliknya. Penambahan zat berikutnya yaitu asam cuka. Asam cuka ini selain sebagai katalis juga membuat bioplastik yang dihasilkan itu kuat dan rapuh. Selanjutnya, campuran diaduk hingga mengental seperti lem. Suhunya diatur agar tetap panas. Ini tampilan ketika campuran dipanaskan. Warnanya putih pucat dan di sekitar campuran berbau tajam, berbau asam cuka dan gliserin. Selanjutnya, campuran tersebut dipindahkan ke gelas arloji atau ke wadah tempat bioplastik kalian yang akan dikeringkan. Ya. Jala juga terlalu tipis. Perlakuan bioplastik pertama ini dilakukan oleh laboran kami. Campuran bioplastik ini diratakan sesuai dengan model atau bentuk wadah tempat bioplastik yang akan kita keringkan. Perlakuan kedua dilakukan oleh siswa kami dengan volume perbandingan gliserin, pati, dan cuka yang sama dengan sebelumnya, yaitu 1:2:1. Setelah itu dipanaskan, kemudian dihasilkan campuran yang seperti lem mengental diratakan pada wadah gelas arloji. Nah, seperti ini hasil dari campuran gliserin, pati, kulit singkong, dan cuka. Di dekatnya itu piket. Proses selanjutnya yaitu penjemuran. Nah, pada proses ini sangat berpengaruh pada keberhasilan bioplastik yang dihasilkan. Proses penjemuran bioplastik itu berkisar 2-3 hari. Dipastikan penjemurannya di bawah matahari langsung. Ini dia hasil dari percobaan kami dari limbah singkong kemudian berhasil menjadi bioplastik. Setelah 2 hari bioplastik kering karena cuaca yang mendukung, ini tampilan bioplastiknya bersifat lentur dan tidak mudah robek. Kemudian bioplastik ini dapat digunakan sebagai pembungkus kue. Untuk ukuran bioplastiknya kalian bisa atur sesuai dengan wadah yang kalian inginkan ketika ingin dijemur. Refleksi dari kegiatan kami ini yaitu pemanfaatan limbah kulit singkong sangat efisien untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena bioplastik yang dihasilkan dapat terurai di tanah sehingga ramah lingkungan. Semoga bermanfaat.